Puji Tuhan. Sekali lagi, puji Tuhan. Ya, selamat pagi saudara sekalian, dan pagi hari ini kita adalah orang-orang yang betul-betul diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan biarlah pada pagi hari ini boleh menjadi pagi yang menjadi kenangan bagi kita, kelak kemudian hari mengenang dan mengucap syukur karena kasih dan kemurahannya yang luar biasa. Bersama dengan kita di sini ada bapak-bapak pejabat dari Sinode Gereja Pantai Kosta Karismatika di Indonesia, wilayah Banten dan Jawa Barat. Dan bersama dengan kita di sini ada Bapak Pendeta Amerta Wiono, Bapak Samuel, dan juga Bapak Ibral, Bapak Ronald. Dan kami semua ini sudah banyak bicara, banyak ngobrol bersama-sama, dan menghabiskan waktu-waktu dengan penuh sukacita, penuh kasih yang luar biasa yang kami rasakan, kehangatan yang begitu luar biasa, dan semua ini sungguh indah. Seandainya dunia ini mempunyai satu suasana seperti ini, maka dunia ini menjadi tempat yang sangat indah. Tapi puji Tuhan, dunia tidak seperti itu, sehingga kita tidak betah di dunia ini. Kalau dunia ini membuat kita betah, suasananya manis, suasananya indah, kita tidak ingin pergi ke surga. Kita merindukan rumah Bapa di sana. Karena dunia ini ternyata tidak nyaman. Suasana hubungan antar manusia sehari-hari di dunia ini sangat buruk. Karena banyak sekali perkataan, banyak sekali tulisan, banyak sekali sikap, banyak sekali perbuatan, tindakan dan sebagainya yang menyakitkan hati. Seringkali tidak sengaja kita mendengar kata-kata yang menyakitkan hati kita, lalu hati kita rasanya sakit luar biasa, damai sejahtera kita hilang. Tapi tidak jarang pula kita yang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Kata-kata yang menyakitkan hati itu muncul dari hati yang marah, yang benci, yang jengkel, mungkin dendam. Dan itu pun menghilangkan damai sejahtera kita. Selama kita melakukan hal-hal yang seperti itu, pasti damai sejahtera dan sukacita kita sendiri rusak. Ada juga kata-kata atau sikap perbuatan, tulisan-tulisan, berita-berita di WhatsApp dan sebagainya, di Twitter dan sebagainya, yang membuat marah, membangkitkan marah. Sekarang seringkali orang banyak marah di sosial media. Sosial media itu orang marah satu dengan yang lain. Malah nantinya saling menuntut satu dengan yang lain, malah dendam. Ada tindakan-tindakan juga yang membuat sedih. Dan seringkali itu terjadi justru pada orang-orang yang dekat. Antara anak dengan orang tua dengan anak, mertua, menantu, hubungan saudara kandung dengan saudara kandung. Orang-orang yang paling dekat ini bisa saling menyakitkan satu dengan yang lain, saling menghantam satu dengan yang lain, saling membuat kecewa satu dengan yang lain. Sehingga rasanya sudah tidak punya semangat lagi untuk hidup. Ada juga yang memecah belah satu dengan yang lain. Tidak suka kalau lihat orang itu rukun. Tidak suka kalau lihat orang itu hidup dalam damai sejahtera. Tidak suka kalau lihat orang itu maju. Sehingga dicarinya jalan supaya bisa terpecah belah di sana. Sehingga ada kondisi kekacauan di sana. Saya pernah cerita pada saudara. Ada seorang yang makan ke sebuah restoran. Dan restoran itu sangat maju. Makanannya sangat enak. Lalu orang ini mendekati chefnya, mendekati juru masaknya. Entah caranya bagaimana mendekati juru masak ini. Dan juru masak ini diberitahu, kalau Anda pindah ke tempat saya, maka saya bayar 2 kali lipat. Juru masak ini singkat pikirannya, dia lalu bersepakat untuk, oke lah saya pindah. Restoran Bapak di mana? Restoran saya baru mau saya bikin katanya. Jadi belum punya restoran dia itu ternyata. Tapi mau ngajak juru masaknya orang lain. Tapi tetap saya bayar 2 kali lipat. Wah suka sekali. Dia pergi ke sana, bangun restoran, buka restoran, juru masak itu datang. Ternyata restoran itu tidak laku. 2 bulan ditunggu tidak laku. 3 bulan tidak laku, lama-lama tidak kuat juga orang ini. Membiayai restoran itu. Akhirnya restoran itu tutup. Dalam kondisi kurang lebih 5-6 bulan. Dan setelah tutup itu, juru masak ini terpaksa diberi pesangon. Lalu bagaimana juru masak ini? Loh saya kok jadi tadinya di restoran tadi sudah hidup saya sejahtera, dipanggil ke sini saya jadi tidak laku restorannya begini karena faktornya macam-macam, bukan hanya karena makanan saja. Faktornya macam-macam karena lokasinya, karena pelayanannya dan sebagainya. Akhirnya si juru masak ini tidak punya pekerjaan. Coba melamar ke restoran yang lama,
ternyata di restoran yang lama sudah ada juru masak baru di sana. Sehingga dia tidak bisa kerja di sana. Coba melamar di tempat lain, tidak juga diterima. Akhirnya juru masak yang handal, yang ahli ini menjadi tukang ojek. Dia mencari makan dengan cara menjadi tukang ojek. Kita lihat di sana ada satu kondisi di mana memecah belah situasi yang sudah positif, yang sudah baik tadi, yang akhirnya menghancurkan banyak orang lain. Dan ini yang terjadi di dunia ini. Belum lagi orang yang dibuli. Anak saudara mungkin di sekolah dibuli. Dibuli, dihina, dilecehkan. Masih ingat mungkin ya, Elisa dilecehkan. Botak-botak gitu kan. Akhirnya datang beruang untuk memakan anak-anak yang membuli Elisa. Itu sebabnya hamba Tuhan tidak boleh dibuli. Bukan hamba Tuhan juga tidak boleh dibuli. Ya. Jadi semua tidak boleh ada yang dibuli. Kalau kita dibuli kita rasanya sakit hati dan gak enak. Ya. Tapi kalau kita membuli orang rasanya puas. Gitu. Padahal sebentar lagi kita juga kehilangan damai sejahtera karena itu berangkat dari sikap hati yang tidak benar. Menghina, merendahkan orang, menjatuhkan orang lain, meremehkan orang lain, menganggap orang itu tidak penting, menganggap orang itu tidak ada artinya. Saudara mungkin bangga dengan prestasi saudara, saudara mungkin bangga dengan diri saudara, sehingga saudara menganggap rendah orang lain, hati-hati. Karena kita akan kehilangan hidup kita sendiri, kehilangan damai sejahtera kita sendiri. Karena kita terbelenggu dengan sikap kita yang salah. Kadang-kadang juga kata-kata bisa menghancurkan semangat. Bukannya memberi kekuatan, tapi menghancurkan semangat. Ketika seorang mengeluh kepada tetangganya, aduh suami saya kok sekarang seperti ini ya. Suami saya sekarang ini suka banyak bohongnya. Tetangga ini bukan malah memberi semangat, menolong supaya mulai ada retak-retak rumah tangga ini boleh dipulihkan. Enggak, malah dipanas-panasi. Wah dek, kalau suamimu mulai kayak gitu pasti, pasti, pakai kata-kata pasti lagi, dia punya selingkuhan. Wah mulai pikirannya istri ini lebih kacau lagi, lebih jelek lagi. Begitu suaminya terlambat pulang, nah itu pasti dari selingkuhannya. Semua yang negatif pasti, semua yang baik tidak pasti. Tapi yang negatif, yang jelek pasti, hati-hati. Itu adalah kata-kata yang menghancurkan semangat, membuat orang putus asa, membuat orang ya tidak lagi mempunyai masa depan. Orang tadi mungkin datang kepada seseorang dengan keluh kesahnya. Tapi ketika keluh kesah ini tidak ditanggapi dengan positif, dengan baik, maka orang yang datang dengan keluh kesah ini akan pulang tanpa masa depan. Tidak punya masa depan lagi, tidak punya harapan lagi. Sudah pupus sampai di sana. Kadang-kadang malah timbul trauma di dalam kehidupan ini. Nah, di tengah kehidupan manusia yang seperti itu, Tuhan Yesus mau melepaskan kita dari model kehidupan dunia yang seperti itu. Kita tidak bisa menghindar dari model kehidupan dunia yang seperti itu. Kadang-kadang kita sendiri terjebak untuk mengatakan kata-kata yang tidak baik, caci maki yang tidak baik. Ada seorang teman saya, orangnya gemuk, suka makan. Dia dimarahi sama ibunya kalau dia mencaci maki pakai jenis-jenis binatang. Pakai jenis binatang anjing lah, pakai jenis binatang babi lah. Wah, dimarahi sama ibunya. Kamu caci maki gini. Dia suka makan nih orangnya. Sehingga ketika dia marah, dia memaki orang lain, dia tidak maki dengan kata-kata seperti tadi. Tapi dia makinya itu, babi hong kamu. Ayam rica-rica kamu. Jadi pakai nama makanan, tapi tetapnya binatang yang dipakainya. Saya bilang sama teman saya ini, percuma lu pakai maki-maki, pakai seperti itu, mau perhalus gimana juga. Semua kata-kata makian itu awal mulanya bukan makian. Nama kalau kita lihat katakan kata anjing aja, itu anjing itu nama binatang, itu bukan makian. Tapi hatimu yang mendorong kata-kata itulah yang membuat itu menjadi makian. Jadi kalau misalnya saudara mau memaki ya mertua saudara cantik, itu tetap aja makian meskipun kata-katanya cantik, soalnya hatinya penuh dengan kemarahan, penuh dengan rasa benci. Jadi tergantung dari hatinya. Hatinya mengucapkan kata-kata itu kata-kata apa? Kadang-kadang juga tidak diucapkan. Kadang-kadang ada di dalam otak kita, dalam hati kita. Dalam hati, mulut sih diam, tidak berani ngomong karena itu guru kita, karena itu atasan kita, karena itu orang yang lebih terhormat dari kita. Nggak berani ngomong, tapi di dalam hati caci makinya luar biasa banyaknya. Percuma, sebab apa? Damai sejahteramu pasti hilang. Ketika kita memaki-maki orang, damai sejahtera kita pasti hilang. Nah, Tuhan Yesus mau melepaskan kita dari model kehidupan seperti itu.
Dan sekaligus Tuhan Yesus mau membuat kita menjadi agen-agen perubahan di tengah-tengah dunia ini. Membawa model kehidupan yang lain, yang berbeda, yang sesuai dengan maksud Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Itu perubahan. Garam mendatangkan perubahan. Perubahan positif, perubahan menjadi lebih baik. Terang, perubahan menjadi lebih baik. Kita, dimanapun kita ada, harus menjadi agen-agen perubahan yang lebih baik. Mari kita baca ayat firman Tuhan pada Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus mempunyai satu ilmu yang luar biasa, satu jurus yang benar-benar hebat, yaitu kasih. Tuhan Yesus mau melepaskan kita dari model kehidupan masyarakat dunia yang buruk itu dengan memerintahkan kita. Bukan meminta, tapi memerintahkan kita untuk kita hidup di dalam kasih, yaitu mengasihi dalam hal ini hubungan dengan sesama kita, mengasihi sesama kita manusia. Sehingga pada Matius 22 ayat 39 tadi dikatakan, dan hukum yang kedua. Hukum yang kedua ini berarti aturan yang harus diikuti. Satu kaidah, satu tuntunan yang harus diikuti. Tidak ada tawar-menawar. Harus diikuti. Yaitu dikatakan di sana, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ini tidak sederhana. Sebab dikatakan seperti dirimu sendiri. Ketika saudara mengasihi diri saudara sendiri, apa itu namanya? Namanya ego. Sehingga mengasihi orang lain, mengasihi sesama manusia, itu harus mengalahkan, menandingi ego. Mengasihi sesama manusia tidak mungkin ada kalau kita masih ego. Kalau ego kita mengatakan, aku lebih hebat dari dia, sulit bagi kita untuk merendahkan diri melayani dia. Sulit bagi kita untuk merendahkan diri setara dengan dia. Sulit karena kita merasa diri lebih hebat, lebih tinggi posisinya. Kalau kita merasa diri kita lebih benar dibandingkan dia, sulit bagi kita untuk kita bisa mengampuni orang itu. Sebab kita merasa diri kita lebih benar. Orang-orang yang menangkap perempuan yang didapati berbuat zina itu, mereka semua mau merajam. Mengapa mereka tidak jadi merajam? Karena Tuhan Yesus bertanya, siapa di antaramu yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan merajam duluan. Baru mereka sadar, di situ ego mereka kena. Ternyata saya juga berbuat dosa. Tapi dosa saya mungkin berbeda dengan perempuan yang berzina ini. Tapi saya juga berbuat dosa. Dikatakan oleh firman Tuhan, mulailah mereka bubar. Yang bubar duluan siapa? Yang tua-tua duluan. Sebab makin banyak umurnya, makin banyak dosanya. Kalau saudara umurnya cuma baru 2 tahun, 3 tahun, ya dosa saudara paling-paling mamah bilang, jangan makan bakpo itu, dimakan lagi bakpo itu. Ya itu aja dosanya. Tapi kalau sudah tua-tua ini, wah gawat. Makin tua makin banyak dosanya. Jadi yang tua duluan mundur. Karena sadar, oh dosa saya ternyata lebih banyak dari perempuan muda yang berzina ini. Seringkali penghakiman muncul karena si hakim itu merasa diri saya benar. Diri saya tidak ada salahnya. Kamu salah. Kamu terdakwa. Kamulah orang berdosa. Kamu harus dihukum. Itu tidak bisa mengasihi. Apa sebabnya? Karena ego. Ego ini ya yang Tuhan Yesus mau tunjukkan di sini dengan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi setara dengan egomu. Seperti dirimu sendiri menggambarkan mengasihi sesama kita itu punya kekuatan seperti mengasihi diri kita sendiri, ego kita. Sehingga mengasihi sesama kita manusia tidak mungkin dapat kita lakukan kalau kita terus mengutamakan ego kita. Coba saudara coba, ketika saudara mengasihi sesama saudara siapapun, maka saat itu ego saudara akan turun, akan hilang kadarnya. Tidak mungkin saudara ego dan saudara juga mengasihi. Ketika saya masih kecil, kakak saya juga masih kecil, kami hidup dalam kondisi yang pas-pasan. Papa saya cuma ya perantara lah. Perantara orang mau beli apa saja. Zaman dulu tuh ada orang tuh sulit beli aki mobil, aki motor tuh sulit zaman dulu. Sehingga papa saya perantara, nyari aki buat itu. Cuma untungnya berapa sih buat perantara seperti itu. Jadi kami berada dalam kondisi pas-pasan.
Nah, pada suatu hari nenek saya membelikan kami semua, saya baru berdua dengan kakak saya, adik-adik saya belum lahir. Waktu itu kami dibelikan sosis gitu ya, sosis dalam kaleng. Dibagi-bagi sama seisi rumah. Akhirnya saya dan kakak saya mendapat satu sosis. Satu sosis yang panjangnya kira-kira mungkin berapa? 12 cm mungkin ya, 13-14 cm. Dan kami bagi dua. Dan sama-sama tidak mau yang lebih pendek. Jadi beda sedikit itu berarti sekali. Padahal nggak ada rasanya beda sedikit itu. Tapi ngotot kita ribut berkelahi. Mama saya memberitahukan, mengajari, kamu makan sosis yang cuma setengah itu kamu nggak ada damai sejahtera. Kamu nggak ada kebahagiaan, nggak nikmat rasanya. Karena kamu makan seperti itu, kamu nggak bisa menikmati. Coba kalau menikmatinya dengan kasih. Coba kamu saling memberi. Akhirnya kakak saya ngalah duluan, memberi kepada saya tambahan. Jadi saya dapat lebih besar. Dan saya juga tersentuh oleh hal itu, saya beri juga dia tambahan. Akhirnya nggak tahu siapa yang lebih besar. Tapi kami semua makan dengan nikmat, dengan bahagia, dengan gembira. Kasih itu menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa. Ada banyak orang yang tidak bisa bahagia hidupnya karena tidak ada kasih. Saya pernah bertemu dengan seorang yang sangat kaya. Rumahnya sangat besar, luar biasa, sangat indah. Tapi ketika saya bertemu dengan keluarga ini, saya bertemu tidak dengan suaminya, tapi dengan istri dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya ini di rumah dalam kondisi mereka mencoba untuk menampilkan suasana bahagia, tapi ketika ngobrol-ngobrol akhirnya terbuka bahwa mereka tidak bahagia. Padahal mereka orang kaya. Kenapa? Karena suaminya ini bekerja, punya pabrik, punya perusahaan begitu besar, kesibukannya macam-macam. Ketika libur, bukannya suami ini pergi ngajak istri dan anak-anaknya jalan-jalan, buat mereka uang gak ada artinya. Tapi si suami ini pergi ke daerah Lombok. Untuk apa? Menyelam, hobinya menyelam. Jadi menyelam bersama timnya, bersama teman-temannya. Menyelam di sana dan habis waktu menyelam, mulailah kerja lagi. Jadi betul-betul gak ada waktu. Istrinya hanya diberi uang, silahkan kamu belanja, terserah kamu mau belanjanya di mana, di Singapura, di Hong Kong, di mana, silahkan, bebas. Tapi bukan uang itu yang membuat bahagia. Yang membuat bahagia itu sebetulnya kasih. Jadi di sini karena tidak ada kasih, sulit untuk bahagia. Kadang-kadang kita merasa bahwa kasihlah sesamamu manusia. Kita berpikir tentang manusia-manusia jauh yang tidak kita kenal. Manusia-manusia jauh yang saat ini sedang dalam kondisi kena banjir. Dalam kondisi kena gempa. Dalam kondisi kena macam-macam. Ada bom bunuh diri yang menderita karena digusur dan sebagainya. Kan macam-macam penderitaan orang-orang di sebelah sana. Tapi kita lupa ada orang-orang di sekeliling kita yang harusnya menjadi target kasih kita yang utama. Kasih kita kepada pasangan hidup kita, kasih kita kepada anak-anak kita, kasih kita kepada keluarga besar kita, kasih kita. Apakah itu sudah menjadi satu kenyataan belum? Dan apakah itu benar-benar keluar dari hati kita atau tidak? Apakah itu benar-benar ada atau tidak? Sebab kalau kasih kepada orang lain kita bisa berpura-pura. Banyak topengnya. Katanya Ariel juga, buka dulu topengmu. Itu benar, buka dulu topeng kita sebelum kita. Kalau tidak kita banyak kepalsuannya. Dengan orang-orang di sekeliling kita ini, aduh Pak Andri, saya itu mau coba mengasihi, tapi aduh, mertua saya cerewet, wet. Katanya luar biasa cerewet. Saya jadi males. Tuhan Yesus tidak mengatakan begini, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kecuali manusia itu cerewet. Kecuali manusia itu tidak patut dikasihi. Kecuali manusia itu menjengkelkan kamu. Kecuali manusia itu bikin kamu keki luar biasa. Nggak ada tuh persyaratan-persyaratan seperti itu. Kasihlah sama manusia. Mengasihi sama kita manusia, ini tidak tergantung dari orang tadi. Jadi objek kasih kita, bukan. Tergantung dari kitanya. Kita mau tidak mengasihi. Saudara mungkin lebih gampang, saudara yang hobinya mungkin motor besar, atau sepeda motor kecil juga boleh ya, jadi hobi juga. Motor besar, motor kecil. Atau mobil, atau hobinya koleksi barang-barang. Mungkin saudara lebih mudah mengasihi barang-barang mati itu. Kenapa? Barang-barang mati itu tidak pernah rewel. Barang-barang mati itu tidak pernah berontak. Barang-barang mati itu tidak pernah mengecewakan. Kalau mobil saudara-saudara taruh di situ, di tempat itu, ya nanti dia tetap ada di situ. Coba kalau anak saudara, bentar ya nak ya, jangan kemana-mana ya, mama belanja dulu di sini. Saudara lihat lagi dia sudah hilang. Saudara bingung nyariin. Waktu buat belanja habis hanya gara-gara nyari anak ini yang hilang. Di mall yang begitu besar.
Sebentar lagi diumumkan. Ini ada anak yang nangis, pakai baju warna merah, pakai rok warna, itu anak saya. Aduh, capek kali ngajak anak ini. Mau nggak diajak bagaimana? Akhirnya diajak sambil dicubit, sambil sini. Anak ini nggak bisa ngelawan. Anak ini apalagi ngerasa, iya gue salah. Tapi ada kemarahan yang menghilangkan kasih. Dan kasih ini adalah kasih yang harusnya ada dalam diri kita. Supaya kita punya damai sejahtera. Supaya kita punya sukacita. Orang lain tidak mungkin bisa memengaruhi kondisi emosi kita. Yang mempengaruhi kondisi emosi kita adalah diri kita dan pikiran kita sendiri. Saudara mau dimaki bagaimanapun hebatnya. Kalau saudara mau membuang makian tadi dengan kasih. Saudara mau langsung mengampuni orang yang memaki saudara. Saudara langsung mengasihi orang yang memaki saudara. Damai sejahtera saudara tidak akan hilang. Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan damai sejahtera. Walaupun dia dipaku di atas kayu salib. Ditelanjangi di sana. Dihina habis-habisan. Tuhan Yesus bukan hanya dibully dengan kata-kata. Tuhan Yesus dibully dengan perbuatan. Dengan tindakan yang luar biasa. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan damai sejahtera. Buktinya apa? Dia bisa mengontrol apa yang dikatakannya melalui perkataan di atas kayu salib. Ada tidak perkataan di atas kayu salib yang dapat kita celah? Semua perkataan di atas kayu salib membuat kita kagum. Yesus luar biasa. Nah di sini kita itu ditantang oleh Tuhan Yesus, diajak oleh Tuhan Yesus, diajari oleh Tuhan Yesus untuk keluar dari kebiasaan manusiawi kita dan masuk dalam kebiasaan Tuhan Yesus. Yang bisa mengasihi dan mengalahkan semua kedongkolan hati, kebencian, kejengkelan kita. Saya ajak saudara membuka Kolose 3 ayat 14 dan 15. Kolose 3 ayat 14 dan 15. Kolose 3 ayat 14 dan 15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ketika saudara punya perusahaan, saudara sini banyak yang punya usaha, punya perusahaan, entah perusahaan besar atau perusahaan cuma dengan satu pegawai itu pun juga suami saudara, begitu ya. Nggak apa-apa. Saudara perlu manajemen, perlu memanage, perlu mengatur sistematika dari perusahaan itu. Perlu saudara mengatur sistem keuangan di sana. Saudara perlu mengatur sistem produksi di sana. Saudara perlu mengatur sistem pembelian, penjualan, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu saya tidak perlu memberitahu saudara, karena saudara sudah lebih tahu dari saya. Tapi satu hal, perusahaan saudara tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada kasih. Kalau di dalamnya tidak ada kasih, saudara berada dalam posisi kursi arogansi yang tinggi. Dan saudara merasa diri saudara adalah yang memiliki. Dan saudara berhak melakukan apapun juga atas perusahaan saudara. Karena saudara yang punya modal, saudara yang punya uang. Maka saya jamin ada pemberontakan di dalam hati anak buah saudara. Ada kemarahan dalam hati anak buah saudara. Kalau saudara merasa bahwa saudara sudah membina rumah tangga saudara dengan baik. Dengan teori-teori kekeluargaan, teori rumah tangga semuanya lengkap. Ada di situ. Tapi saudara tidak punya kasih di dalamnya, maka di dalamnya hanya merupakan kumpulan orang-orang sakit hati yang berada di dalam satu rumah bersama. Karena tidak berani melawan papa yang sangat keras ini. Tidak berani melawan mama yang sangat keras ini. Anak-anak semua nurut bukan karena mereka sadar, tapi karena mereka takut. Dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dikatakan di sini pada ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tindakan kasih, yaitu mengasihi sesama manusia, akan membangun sebuah hubungan sosial. Orang yang merasa dikasihi, pasti dia akan terbangun hubungan sosialnya dengan orang yang mengasihi. Hubungan sosial yang penuh dengan damai sejahtera dan menyatukan orang-orang semua di dalam panggilan Tuhan. Dikatakan di sini ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh
dan bersyukurlah. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Berapa sering damai sejahtera Kristus kita turunkan dari kursi pemerintahan di hati kita. Bukan karena orang lain yang menurunkannya, tapi karena kita sendiri yang menurunkannya. Karena kita marah, karena kita tidak terima, karena kita tersinggung dengan kata-kata orang itu. Karena kita merasa orang ini, firasat kita, orang ini mengancam posisi kita, dan sebagainya. Ada kecurigaan-kecurigaan. Ada menyalahkan pihak lain. Bisnis ini, perusahaan ini merugi gara-gara kamu yang kerjanya nggak benar. Karena kamu semua tidak mengikuti peraturan dari perusahaan ini, maka bisnis ini nggak maju. Di sana muncul kemarahan diri sendiri yang tidak memperbaiki keadaan, tapi membuat kondisinya semakin parah, kondisi semakin buruk. Dalam kondisi tenang, menghadapi persoalan, kita belum punya jalan keluarnya dalam kondisi tenang. Apalagi dalam kondisi emosional, lebih lagi nggak ada jalan keluarnya. Yang ada adalah kemarahan yang luar biasa. Saya baru dengar ini, ada orang yang saya kenal, yang kemarinnya itu ternyata beritanya, neneknya dia di Malang, itu dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh cucunya sendiri. Cucunya umur 14 tahun, bunuh neneknya. Saudara bisa bayangkan ini kondisi keluarga seperti apa atau hidup seperti apa yang seperti ini. Apapun juga lah katakanlah yang membuat jengkel si cucu ini. Saya rasa kuasa kegelapan sudah menungganginya untuk membunuh neneknya ini. Dalam kegeramannya. Setelah, kalau nggak salah itu dipukul ya, kepalanya. Dak, selesai, menyesal baru cucu ini. Kita dengar berita ada anggota polisi yang membunuh 2 anaknya sendiri. Dan namanya nama Kristen. Nama Rasul. Jadi luar biasa ini. Orang ini orang Kristen. Di mana firman Tuhan dalam hidup orang ini? Saya bertanya, di mana peran firman Tuhan dalam hidup orang ini? Itu beratnya kalau punya nama Kristen, terus masuk penjara. Saya dulu melayani penjara. Di penjara, waduh namanya nama 12 rasul. 11 rasul, yang 12 Yudas nggak ada yang namanya Yudas. Semua baik-baik semua. Tapi waduh luar biasa. Saya bilang kalau di gereja, kita semua hamba Tuhan berdoa. Tuhan tambahkanlah jiwa di gereja ini. Tapi kalau di penjara, Tuhan kurangilah jiwa di dalam persekutuan penjara ini. Kalau bisa sih, saya pada suatu hari datang ke penjara dan mau ibadah, nggak ada orang. Kenapa? Karena nggak ada orang Kristennya. Wah, itu bagus sekali. Wah, puji Tuhan, saya nyanyi-nyanyi sendiri pasti. Tapi ini enggak. Tambah lama tambah banyak. Wah, luar biasa, luar biasa. Jadi kita lihat di sini, satu kunci yang sangat penting adalah sikap kita mengasihi. Bukan sikap kita dikasihi. Jangan pernah menuntut orang mengasihi saudara. Saudara akan kecewa. Ketika saudara menuntut orang mengasihi saudara, kamu harusnya mengasihi saya dong, saya kan suamimu. Kamu kan harusnya mengasihi saya kan istrimu. Kamu harusnya mengasihi saya, kan saya orang tuamu. Kamu harus mengasihi saya karena saya ini anakmu. Dan itu saudara pasti kecewa. Karena peran mengasihi ada di pihak orang lain. Action mengasihi tergantung orang lain. Tapi ketika saudara yang mau mengasihi seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, kemana semua orang yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Kemana semua orang yang pernah dengar khotbah Tuhan Yesus di bukit? Kemana semua orang yang memanggil-manggil nama Tuhan Yesus dan mengeluh-elukannya, Hosana, Hosana bagi anak Daud ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem? Kemana semua itu? Tuhan Yesus ditinggalkan. Tuhan Yesus dibuang. Petrus sekalipun merasa tidak kenal dengan Tuhan Yesus karena takut terlibat di dalamnya. Takut nanti terbawa-bawa dengan kasusnya Yesus ini yang tidak jelas. Tuhan Yesus sendirian di sana. Apakah Tuhan Yesus berhenti mengasihi? Oh tidak. Tuhan Yesus tetap mengasihi dengan luar biasa. Dan kasihnya itu dirasakan oleh banyak orang termasuk saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang terbuang. Kita adalah orang-orang yang seringkali dihina orang, disepelekan orang, disingkirkan, dianggap remeh, dianggap tidak ada artinya, dianggap sampah. Tidak usah khawatir, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dan ketika Tuhan Yesus memberikan kasihnya kepada kita, Tuhan Yesus mau mengajari kita. Hiduplah dalam mengasihi orang lain. Karena dengan begitu engkau punya kualitas hidup
yang sangat-sangat baik dan engkau akan merasakan damai sejahtera yang datangnya dari surga. Ini adalah hal yang sangat penting. Tindakan kasih ini membuat kita masuk dalam panggilan Tuhan. Banyak hubungan manusia yang menjadi buruk. Hubungan kita dengan orang lain itu seringkali menjadi buruk, rusak karena tidak ada prinsip mengasihi sama manusia. Mari coba kita lihat beberapa ayat ini. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mengasihi sesama manusia harus dimulai dari mana? Mengasihi sesama manusia harus dimulai dari cara berpikir. Bagaimana cara berpikir saudara terhadap orang lain? Bagaimana cara berpikir saudara ketika ada seseorang melakukan kebodohan di depan saudara? Apakah saudara mentertawainya? Apakah saudara merendahkannya? Atau saudara merasa kasihan dengan kebodohan orang itu? Apa yang saudara pikirkan ketika seseorang melakukan sebuah tindakan-tindakan yang sangat mengganggu saudara? Apakah saudara akan marah? Atau saudara akan membalas? Atau saudara justru akan kasihan dengan orang ini karena orang ini sedang tidak menyadari tentang apa yang dilakukannya. Seperti Tuhan Yesus katakan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa sesungguhnya yang ada di dalam pikiran saudara? Itu sebabnya mengasihi sesama manusia harus dimulai dengan cara berpikir kita. Kalau kita biasa berpikir baik, kita biasa berpikir benar, maka kita juga akan mudah untuk mengasihi sesama manusia. Sehingga dinasihatkan di sini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Gak bisa Tuhan, saya gak bisa jalani ayat 8 ini Tuhan. Apa sebabnya? Lemari pikiran saya penuh dengan pikiran-pikiran lain. Lemari pikiran saya penuh dengan penghakiman terhadap orang lain. Penuh dengan kecurigaan terhadap orang lain. Penuh dengan pikiran negatif terhadap orang lain. Penuh dengan tuduhan pada orang lain. Penuh dengan merendahkan orang lain. Pikiran saya ini penuh dengan hal-hal yang buruk. Itu sebabnya saya ajak pagi hari ini bongkar lemari pikiran saudara. Buang semua sampah dari sana. Buang semua hal yang buruk dari sana. Buat apa hidup kita yang hanya sekian waktu? Kita pakai dengan memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, yang membuat pandangan kita tentang orang lain jadi buruk, tindakan kita pada orang lain juga buruk, omongan kita pada orang lain juga buruk, sikap kita pada orang lain juga buruk. Sekali lagi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau saudara menjalani firman Tuhan ini saja, gak usah saudara jalani firman Tuhan banyak-banyak, satu ayat aja ini, Filipi 4 ayat 8. Niscaya, ini kata-kata kuno nih, niscaya, ini muncul, sudah lama gak muncul kata niscaya. Niscaya hidup saudara akan bahagia. Tidak ada orang yang berpikir dengan hal yang benar, yang mulia, yang adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Orang ini tidak bahagia, tidak ada. Semua orang yang menjalani Filipi 4 ayat 8 pasti bahagia. Ditindas sengsara bagaimanapun pasti bahagia. Sebab kebahagiaan itu bukan tergantung pihak lain. Kebahagiaan itu tergantung dari diri kita sendiri. Bagaimana kita berpikir tentang itu. Kita diberi otak oleh Tuhan. Tidak untuk memikirkan hal-hal yang negatif, yang buruk. Apalagi yang merusakkan diri kita sendiri dan merusakkan hubungan kita dengan orang lain. Tapi kita diberi pikiran oleh Tuhan untuk diisi dengan firman Tuhan. Hal yang positif. Saya beritahukan pada saudara. Saudara boleh berdoa habis-habisan. Kemarin ada orang yang telepon pada saya dan minta, Pak Andri tolong doakan saya. Apa yang perlu didoakan? Saya ini ingin supaya saya ini berubah Pak Andri. Saya kok gak berubah-berubah ya Pak Andri. Saya kok kayak gini terus.
Saya bilang, kamu mau doa, mau Tuhan Yesus datang tumpangi tangan, kamu tidak akan pernah berubah. Kalau kamu tidak mau mengubah dirimu sendiri. Kuncinya di kita. Firman Tuhan sudah jelas-jelas memberikan resepnya. Kalau resep dari dokter yang namanya Yesus ini tidak saudara minum, tidak saudara makan, saudara tidak akan mendapatkan manfaatnya. Tidak ada gunanya pergi ibadah, tidak ada gunanya dengar firman Tuhan, tidak ada gunanya doa, memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan, melompat buat Tuhan, tidak ada gunanya. Kalau kita tidak benar-benar melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Coba saudara catat Filipi 4 ayat 8, tulis dengan tulisan saudara sendiri. Simpan di kamar saudara, tulis. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, 1. Semua yang mulia, 2. Terus ke bawah. Semua yang adil, bawahnya lagi. Semua yang suci, terus diurut. Tiap hari saudara recheck malam hari. Apakah hari ini saya sudah memikirkan yang benar? Atau ada yang tidak benar yang saya pikirkan? Apakah semua yang mulia yang saya pikirkan? Atau yang rendahan, yang murahan yang saya pikirkan? Apakah semua yang adil yang saya pikirkan? Atau saya sedang memikirkan kelicikan di dalam pikiran saya? Saya sedang memikirkan trik-trik yang licik untuk menjatuhkan lawan saya. Apakah semua yang suci? Semua yang bersih. Ini semua ini kategorinya bukan kategori manusia loh ya. Semua yang benar ini benar menurut Allah. Mulia menurut Allah. Bukan menurut kita. Saudara recheck. Saya jamin hidup saudara akan berubah. Jalani ini saja hidup saudara berubah. Karena apa? Kualitas hidupnya berubah. Suasana hidupnya sehari-hari berubah. Kalau saudara minta supaya ada perubahan di dalam rumah tangga saudara, perubahan di dalam bisnis usaha saudara, perubahan dengan pergaulan teman saudara dan sebagainya, dimulai dari diri saudara sendiri sebagai agen perubahan yang Tuhan Yesus tobatkan. Bukan dari nuntut orang lain. Kamu berubah dulu nanti saya baru berubah. Bukan. Kita duluan berubah. Kita tunjukkan. Sekarang saya tidak mau memikirkan hal yang buruk. Sepakati sekarang. Itu tidak perlu saudara sepakati dengan orang lain. Sepakati dengan diri saudara sendiri. Saya mau menjalankan Filipi 4 ayat 8. Ini demi berkat bagi hidup saudara sendiri. Dan nanti saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena yang keluar dari saudara adalah semuanya aliran-aliran air yang tidak beracun. Tapi kalau saudara pikirannya nggak karu-karuan. Nanti saudara akan menjadi air beracun bagi orang lain. Mengasihi sesama manusia dimulai dari pikirannya. Kalau kita biasa berpikir baik dan benar, maka kita juga mudah untuk mengasihi sama manusia. Ada beberapa hal dari firman Tuhan yang firman Tuhan ajarkan pada kita dalam mempraktekkan mengasihi sesama manusia. Coba kita buka Roma 12, ayat 9 dan 10. Roma 12, ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Pertama, kasih itu harus murni. Kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu jangan basa-basi. Apalagi dipakai untuk strategi suatu rencana kita dalam satu hal. Rencananya apalagi rencana yang buruk. Kalau saudara lihat, ya, SPG di toko-toko, di mall, semuanya penuh dengan senyum yang baik. Senyum yang ramah ketika menawarkan parfum kepada saudara, menawarkan penyedot debu pada saudara, menawarkan apa saja. Senyum gak ada yang, Pak, ayo beli Pak, nih. Itu mau nagih hutang atau menawarkan parfum? Gak ada. Semua penuh dengan senyum. Rasanya orang itu mengasihi saudara. Itu sebabnya banyak orang juga yang gara-gara sering ketemu lewat di situ dan ketemu sama SPG ini, rasanya SPG ini rasanya suka deh sama saya. Gitu. Padahal sih enggak, ya dalam rangka nawarkan aja gitu ya. Itu basa-basi. Basa-basi. Ini kalau sudah tidak dibeli, kan banyak sekarang SPG kalau saudara lewat itu pijet, ayo Pak pijet Pak. Ini sekian berapa menit, 5 menit, berapa ribu gitu, pijet. Enggak. Begitu saya lewat, senyumnya pet, hilang. Pak Modi lewat, senyum lagi, mari Pak, Pak pijet. Pak Modi bilang, enggak, pet, hilang lagi. Itu kasih basa-basi, kasih pura-pura. Bukan itu yang Tuhan Yesus maksud, bukan itu yang firman Tuhan maksud. Sebab tidak ada efek apa-apa dalam hati saudara ketika saudara mengasihi dengan basa-basi, dengan pura-pura. Saudara sendiri tahu bahwa itu pura-pura, itu basa-basi. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi saudara sendiri tahu, itu basa-basi dan pura-pura. Sekarang, ada orang yang hobinya boneka. Ini perempuan. Jangan laki ya.
laki hobinya boneka, saya. Ada juga sih laki yang hobinya boneka, tapi bonekanya harus boneka yang maco-maco begitu ya. Ini boneka gitu. Terus mengasihi boneka itu. Padahal boneka ini hatinya sudah bahagia, semangat belajarnya tinggi ketika dia belajar ditungguin sama bonekanya di situ, bonekanya diem aja gitu ya. Tapi bahagia. Kenapa? Karena kasihnya benar-benar mengasihi. Mengasihinya itu dengan benar-benar murni. Itu sebabnya dikatakan di sini pada ayat 9 tadi dari Roma pasal 12, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini nenek-nenek tua juga tahu, anak kecil juga tahu ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Benar teorinya semua tahu, tapi bagaimana caranya menjauhkan diri kita dari yang jahat dan melakukan yang baik? Yaitu dengan kasih yang tidak pura-pura. Kasih yang pura-pura punya potensi untuk melakukan hal yang jahat. Tidak dari jauh Brutus memperlihatkan kebenciannya kepada Julius Caesar. Tidak. Biasa meluk mungkin. Seperti Yudas mencium Yesus. Biasa, tapi setelah Julius Caesar lengah, cabutnya pisau belati dan ditusukkannya kepada Julius Caesar. Itu tanggal 13 Maret ya. Tahunnya saya lupa karena saya belum belajar. Tapi disitulah pengkhianatan terjadi. Kadang-kadang pengkhianatan itu disertai dengan senyum yang manis. Senyum yang penuh kasih. Tapi hatinya penuh dengan kemarahan dan kebencian yang luar biasa. Ini kasih pura-pura. Kasih yang pura-pura akan jatuh dalam jurang kejahatan. Dan bukan melakukan hal yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini pernah ada di dalam satu retreat ayat ini. Mendahului memberi hormat. Mulai besok ya anak-anak, mendahului memberi hormat ya. Wah, anak kamar sebelah pagi-pagi sudah bangun berdiri di depan pintu kamar temannya di sebelah kiri. Dan siap-siap, begitu pintu kamar dibuka, hormat gerak. Memberi hormat duluan. Bukan itu yang dimaksud. Memberi hormat ini adalah menghargai. Saudara tidak akan menghormati orang yang tidak saudara hargai. Kalau saudara menganggap orang ini adalah rendah, bawahan, orang ini adalah orang yang tidak penting, orang ini apalagi orang yang tidak ada artinya, maka saudara tentu tidak akan menghormati orang itu. Menghormati itu artinya menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, memberikan hormat. Itu ekspresi dari saling memperdulikan. Saling mengasihi itu saling memperdulikan. Gak ada orang mengasihi tapi tidak peduli, gak ada. Orang mengasihi itu memperdulikan. Apakah saudara memperdulikan? Tidak. Memperdulikan itu bukan ngurusi urusan orang. Lain lagi loh ngurusi urusan orang. Kalau ngurusi urusan orang itu bisa-bisa orang tadi sebenarnya tidak mau kondisinya diketahui orang lain. Tapi sama saudara dikorek-korek sampai dia akhirnya cerita. Setelah saudara cerita, saudara ngomong ke tetangga yang lain. Oh dek, ternyata Enci itu kayak gini-gini ya dek ya. Ibu itu kayak gini-gini ya, jadi gosip. Bukan seperti itu. Dan saling menghormati, saling menghargai. Seringkali siapa yang tidak kita hargai? Yang tidak kita hargai justru orang dekat. Dari yang dipanggil kekasih, sayang, nama-nama yang cantik, honey, atau panggilan-panggilan penuh dengan kasih mesra. Sampai akhirnya setelah pernikahan sekian tahun diganti nama he. He, sini. Nah, manggil pasangannya kayak gitu ya. Panggilannya dengan nama he. Saya pernah nanya sama teman saya, oh istrimu sekarang namanya he. Oh bukan. Kenapa kamu kok manggilnya he. Saya hampir manggil dia nyonya he. Suaminya manggilnya he gitu. Jadi ini adalah hal yang sering kali ada. Coba saudara renungkan. Makin lama, makin kita kenal seseorang, makin kita merasa tidak perlu lagi menampilkan, mengekspresikan kasih itu pada orang itu. Orang itu harus tahu dong. Orang itu harus tahu sendiri dong. Dan karena lamanya bersama dengan dia, makin lama hidupnya makin enak jadinya, makin jengkel. Karena sudah makin banyak hal yang membuat saya jengkel terhadap orang itu. Akibatnya saya manggil dia he. Nah di sini kita lihat, kadang-kadang ya kita perlu merenungkan. Apakah kita memanggil kucing kita lebih indah dibandingkan memanggil istri atau anak kita. Kucing kita manis masih. Kalau kucing nggak dipanggil he, nggak ada, nggak noleh loh kucing itu. Sementara
Istri anak dipanggilnya he. Ini apakah menghargai tak? Mungkin orang tadi tidak penting. Mungkin orang tadi bukan siapa-siapa. Tapi ketika orang itu dihargai, orang itu akan merasa dikasihi. Dan ketika orang itu merasa dikasihi, saudara akan berlimpah dengan sukacita yang luar biasa. Kasih itu bukan muncul dari pemberian materi. Kasih itu muncul juga dari penghargaan. Berapa besar saudara menghargai orang yang sudah tidak menghargai saudara? Mungkin orang itu tidak menghargai saudara. Tapi mengapa saudara harus ikut-ikutan tidak menghargai orang itu? Bukankah saudara adalah murid Kristus? Murid Kristus yang harus seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh menghargai pemungut cukai. Pada zaman itu tidak dihargai. Tuhan Yesus menghargai pelacur-pelacur yang pada zaman itu tidak dihargai. Tuhan Yesus bicara dengan perempuan Samaria yang terkenal di kampungnya itu sebagai perempuan yang tidak baik. Tuhan Yesus menghargai, Tuhan Yesus tidak menghinakan perempuan itu, tidak pernah merendahkan siapapun. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menghargai saudara dan saya. Saya berpikir kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya tidak akan menghargai orang yang namanya si Andri ini. Karena saya tahu persis bagaimana rusaknya hidup saya pada masa saya remaja dan sebagainya luar biasa. Saya menjadi troublemaker di kota Malang dan wah itu luar biasa. Saya kalau jadi Tuhan Yesus saya tidak akan menghargai si Andri ini. Tapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghargai saudara. Tuhan Yesus menghargai saya. Sejelek, seburuk apapun kita, diangkatnya kita, dibasuhnya dengan darahnya yang kudus. Kita dijadikan biji matanya. Kita dijadikan anak Allah. Satu predikat yang tinggi. Bagaimana kita naik dari rendah menjadi predikat yang tinggi ini? Naik tangga apa kita? Tangganya namanya kasih. Kalau tidak ada kasih itu, tidak mungkin kita bisa naik sampai setinggi ini. Itu sebabnya kita perlu untuk menjadi agen-agen kasih kepada semua orang. Mengasihi semua orang. Siapapun juga. Kadang-kadang kasih itu tidak perlu saudara ungkapkan secara verbal. Ya. Nanti kalau saudara pulang, apalagi yang perempuan, pulang mengambil sepeda motor. Ngomong sama satpam, Pak Satpam, aku mengasihi kamu. Salah sangka loh dia. Salah sangka loh. Dia langsung membenahi rambutnya, membenahi bajunya. Masa neng gitu. Gawat loh, jangan ya. Kalau saudara membayar uang parkir saja, itu saudara sudah menghargai yang menjadi tukang parkir. Enggak kadang-kadang saudara lihat dulu tukang parkir kemana. Oh lagi sibuk ke sana, cepat-cepat kabur. Bawa lari motor. Aduh, jangan seperti itu. Kalau bisa saudara malah kalau punya berkat Tuhan kasih lebih ke mereka. Bukan masalah uangnya, tapi masalah penghargaannya. Dan Tuhan lihat, saudara bisa menghargai orang yang lebih rendah dari saudara yang mungkin tidak harus saudara hargai, tapi saudara hargai. Tuhan melihat hati saudara sebagai hatinya Tuhan Yesus. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Saya bilang, tidak. Saya sudah belajar firman Tuhan ini. Saudara, kalau mau nanti kita bicarakan. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Tidak ada. Yang bisa masuk surga hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Kalau kita tidak menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, dijamin kita tidak akan masuk surga. Kita harus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga ketika melewati pintu sensornya surga, yang lewat nih Yesus. Loh tadi Yesus sudah masuk, kenapa ini Yesus lagi? Ini kok Yesus lagi? Karena kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bukan bedah plastik jadi Tuhan Yesus, bukan. Terus kita bedah plastik, pelihara jenggot, pelihara lewok dan sebagainya, terus rambut panjang. Itu gambar Tuhan Yesus di toko buku Kristen. Aslinya Tuhan Yesus begitu atau tidak kita juga nggak tahu. Belum pernah ada fotonya. Ya, kain kafan Turin itu pernah dikatakan itu kain kafan bekasnya Tuhan Yesus, ada bayang-bayang orang berjenggot. Mungkin dengan posisi-posisi luka seperti lukanya Tuhan Yesus di lambung dan tangan dan kaki dan sebagainya dan di kepala. Dan kita nggak tahu deh. Tapi bukan itu maksudnya. Bukan secara fisik, bukan physically kita mirip Tuhan Yesus. Tapi kita mirip Tuhan Yesus sama seperti Tuhan Yesus adalah pribadi kita. Hati kita. Bagian yang terdalam dari diri kita. Orang mengenali ini tuh seperti Tuhan Yesus ini. Saya lupa ada satu misionaris ke suatu daerah di Afrika. Misionaris dari Jerman. Saya ingat dari Jerman tapi namanya lupa. Itu pergi ke daerah Afrika situ dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus penuh kasih dan sebagainya dan sebagainya. Lalu mereka bilang, oh tahu kami, kenal kami. Pernah ke sini kok. Hah, masa Tuhan Yesus pernah ke sini? Pernah. Kau tinggal di sini berapa tahun? 5 tahun atau 10 tahun ditinggal di sini. Selidik punya selidik ternyata yang datang itu misionaris Inggris. Yang
belum bisa bahasanya, belum bisa connect bahasanya, tapi sudah memperkenalkan Tuhan Yesus melalui karakter sifat pribadi Tuhan Yesus, melalui cara hidupnya dia. Sehingga orang-orang ini ketika melihat cara hidup seperti ini dan merekamnya, dan datang misionaris Jerman ini menceritakan tentang Tuhan Yesus, dan mereka sudah mulai mengerti bahasa Inggris dan sebagainya, sudah mulai maju terpelajar, mereka melihat, oh ini Yesus ini yang dulu itu sifatnya sama, wah penuh kasih, menolong, itu misionaris Inggris itu. Itu serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kuncinya serupa dengan Tuhan Yesus adalah mengasihi sesama. Pikirkan orang yang saat ini mungkin saudara anggap tidak patut saudara kasihi. Lalu katakan di depan Tuhan, Tuhan, saya mau mengasihi orang itu. Saya tidak mau dendam, saya tidak mau marah dengan orang itu. Saya mau mengasihi orang itu, karena Engkau sudah mengasihi saya. Pikirkan itu, dan biarkan kasih Kristus itu mengubah hidup saudara. Saudara harus mengalami perubahan ini. Sebab perubahan ini penting. Perubahan yang sangat prinsip dalam hati saudara, dalam pribadi saudara. Untuk saudara menjadi sama serupa dengan Kristus. Di sini kita lihat kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa ketika kita mau mengasihi, dan dinasihatkan di sini saling mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan pandang siapa saudara dan siapa orang itu. Hormati orang itu. Sopan santunlah pada orang itu. Hargai orang itu. Mungkin orang itu lebih rendah status ekonominya, lebih rendah status sosialnya. Mungkin dia lebih tua dari saudara. Kenapa tidak saudara hargai? Mungkin dia juga lebih muda dari saudara. Saudara merasa, oh saya lebih senior. Kenapa saya harus menghargai yang junior? Di hadapan Tuhan Yesus, kita mengasihi sesama manusia tidak pandang bulu siapakah mereka itu. Apakah mereka orang yang keji sekalipun. Kita harus tetap mengasihi mereka. Kata saling ini sendiri menunjukkan arah timbal balik. Jadi bukan hanya satu arah. Misalnya mengasihinya terpaksa dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Dari bawahan ke atasan terpaksa mengasihi. Bukan atasan ke bawahan. Atau dari anak ke orang tua. Karena anak harus mengasihi orang tua dan orang tua boleh bertindak seenaknya. Coba saudara bandingkan dengan Kolose 3 ayat 21. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Berapa banyak anak-anak yang menjadi tawar hatinya karena ayahnya ini mendidik di dalam keras, tegas, disiplin yang luar biasa, tapi tanpa kasih. Sehingga anak-anak ini sakit hati, punya kepahitan di masa kecilnya. Sulit sekali bagi anak-anak yang mengenal bapak yang jahat untuk diperkenalkan kepada bapak surgawi yang baik. Dalam pengalaman saya menjadi gembala, sulit sekali membawa orang untuk benar-benar merasakan kasih Allah sebagai Bapa yang baik, karena dia punya Bapa yang jahat. Bapa yang jahat ini mungkin tidak bisa diubahkan karakternya, sifatnya. Tapi anak ini ketika mengenal firman Tuhan dan dia mau mengasihi bapaknya yang jahat ini, dia tidak dendam kepada bapaknya yang jahat ini, dia tidak marah kepada bapaknya yang jahat ini, maka dia sudah berhasil mengalahkan kejahatan bapaknya ini dengan kasih. Sehingga lihat, pada suatu saat mungkin ketika bapaknya ini berada di rumah sakit, di detik-detik terakhir hidupnya, bapak ini akan minta maaf kepada anak ini. Dan anak ini tahu bahwa dia sudah memaafkan bertahun-tahun sebelumnya. Dan di sanalah saudara tahu bahwa hati saudara sudah diubahkan. Ketika saudara bisa mengampuni seseorang. Ketika saudara bisa mengasihi seseorang. Ketika saudara bisa dengan tulus, sungguh-sungguh memperhatikan, memperdulikan orang lain. Maka di sanalah saudara akan merasakan, oh Tuhan, terima kasih. Hatiku yang keras, hatiku yang kejam, hatiku yang egois ini Tuhan sudah ubahkan. Bukan karena firman Tuhan saja yang mengubahkan. Tapi saudara sendiri memang benar-benar mau untuk diubahkan oleh Tuhan. Kita baca juga Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hati-hati dengan perkataan kita. Saya lahir di bulan November. Biasanya orang mengenal itu dengan bintang Scorpio. Katanya orang Scorpio kalau ngomong itu pedes. Orang Scorpio itu kalau ngomong itu suka menyakitkan hati. Saya lebih takut lagi. Saya bilang Tuhan saya gak mau seperti itu. Dulu mungkin iya. Omongan-omongan saya mungkin menyakitkan hati. Tapi sekarang
Firman Tuhan mengubah hidup saya, Tuhan Yesus mengubah hidup saya tidak boleh begitu lagi. Tuhan tolong kuasai perkataan saya. Jangan sampai ada perkataan yang tidak penuh kasih. Hendaklah kata-katamu senantiasa, saya perhatikan di sana, senantiasa penuh kasih. Di waktu hati saudara senang, kata-kata saudara penuh kasih. Di waktu hati saudara jengkel, marah, kecewa, kata-kata saudara juga harus penuh kasih. Sulit, berat, betul. Nggak ada yang mudah dalam hal ini. Tapi kalau saudara tidak mulai pada hari ini, kapan saudara akan diubahkan serupa dengan Tuhan Yesus? Mungkin saudara disudutkan, mungkin saudara difitnah. Mungkin kepada saudara dikatakan hal-hal yang tidak benar. Mungkin saudara dilecehkan, mungkin saudara direndahkan, saudara tidak dianggap. Tapi kalau kata-kata saudara-saudara jaga, tetap berkualitas penuh kasih, maka saudara sudah mengikuti firman Tuhan ini, maka damai sejahtera akan menyertai saudara. Tidak ada kemarahan, tidak ada kejengkelan. Orang seringkali dibunuh oleh cara berpikirnya dan oleh emosinya. Orang itu pendek usianya karena gampang marah. Marahnya mungkin gak diledakkan karena takut, tapi di dalam hati. Tiba-tiba nanti serangan jantung. Atau tiba-tiba stroke duluan. Setelah stroke, terus nanti stop setelah gitu. Setiap orang pasti akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya jangan sampai dipanggil pulang oleh Tuhan lagi marah-marah, plek, mati. Pas lagi marah-marah, ini adalah marah-marahnya dia yang terakhir. Ini adalah caci makinya dia yang terakhir. Lebih baik kalau jadi apalagi jadi hamba Tuhan, ini khotbahnya yang terakhir. Itu lebih baik ketimbang dari suatu hal yang buruk. Hati-hati. Sekali lagi, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kadang-kadang orang itu bukan bertanya, tapi orang itu mau menyudutkan, orang itu mau menuduh, orang itu mau memojokkan kita. Tapi saudara tetap harus menjawabnya dengan kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang tidak hambar. Ingat, saudara dan saya, kita semua adalah garam dunia, terang dunia yang harus berperan memperkenalkan Tuhan Yesus, bukan hanya melalui kata-kata dan tulisan kita. Tapi melalui sikap, perbuatan, tingkah laku kita sehari-hari. Justru kepada orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kami sudah merasakan kasih Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan Yesus luar biasa mengangkat kami dari tempat sampah yang paling hina. Tuhan, Engkau bersihkan kami dengan darah. Engkau layakkan kami untuk kami boleh menjadi anak Allah. Oh Bapa dalam surga, biarlah kasih-Mu ini mengubahkan kehidupan kami. Mulai dari hari ini Bapa, kami mau memiliki hati yang benar-benar bisa mengasihi. Bukan hanya mengasihi Allah, tapi mengasihi sesama kami manusia. Tidak peduli siapapun manusia itu. Termasuk manusia-manusia yang pernah menyakitkan hati kami. Termasuk manusia-manusia yang sekarang mungkin sudah tidak bersama dengan kami, tapi kami masih menyimpan dendam. Dendam itu hari ini Tuhan kami lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua hal yang menjadi beban hati kami mau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau lagi dibelenggu oleh hati yang benci, yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan iri hati, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan macam-macam hal yang merusakkan diri kami sendiri. Mulai dari hari ini Bapa dalam surga, kami mau hati kami menjadi hati seperti Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kuasa-Mu bekerja melalui firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau juga Bapa dalam surga yang akan menolong kami untuk kami mengikuti apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi hari ini. Kami pulang dengan hati yang baru, yaitu hati yang penuh kasih kepada Allah kami, kepada Tuhan Yesus kami, kepada Bapa kami di surga, kepada Roh Kudus kami, dan juga kepada sesama kami manusia. Bapa dalam surga, ajari kami Tuhan, untuk pulang dari tempat ini, kami boleh mengubah sikap hati kami. Dan mulai dari saat ini dan seterusnya Tuhan, kasih-Mu menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terpuji nama Allah. Thank you.